Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Apa kabar buat kalian yang selalu nonton tapi nggak pernah komen? Terima kasih ya, karena keberadaan kalian pun sangat berarti untuk channel ini yang akan terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Spesial buat kalian, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang memperlihatkan nuansa penuh cinta tapi dikemas dalam suasana yang benar-benar mengerikan. Makanya, film ini berjudul Love and Monster tahun 2020. Bercerita tentang kisah cinta yang rumit dari pasangan kekasih yang hidup di zaman ketika bumi sudah dikuasai monster-monster yang mengerikan. Sebuah bencana yang telah memisahkan mereka akhirnya membuat si pria memberanikan diri untuk melakukan perjalanan berbahaya demi bisa bertemu dengan kekasihnya. Dan percayalah, perjalanan pria ini benar-benar akan terasa menegangkan saat ia berjalan sendiri di tengah para monster yang selalu lapar akan daging manusia. Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita dibuka oleh kenyataan pedih ketika dunia sudah dalam keadaan porak-poranda, di mana semua itu dimulai saat sebuah meteor besar akan menghantam bumi. Dan satu-satunya usaha manusia pada saat itu adalah meledakkan meteor tersebut sebelum menghantam bumi. Meskipun peledakan berhasil dilakukan, tapi efek ledakan meteor menghasilkan senyawa aneh yang mengkontaminasi hampir semua binatang berdarah dingin di muka bumi. Akibatnya binatang-binatang berdarah dingin seperti semut, kadal, kecoa, kodok bangkong bermutasi menjadi monster yang berukuran besar. Dan selama kurun waktu 7 tahun, populasi manusia yang tersisa cuma tinggal 10%. Itu pun karena mereka bertahan di dalam bunker, terpisah-pisah dan tersebar di seluruh penjuru bumi. Kemudian kita menuju seorang pria bernama Joel yang menempati bunker bersama kelompok kecil di negara bagian Amrik. Berbeda dengan para survivor hebat di tempatnya, Joel terbilang pemuda yang payah karena selama 7 tahun ini ia hanya sibuk mikirin pacarnya yang entah berada di mana. Terlebih sejak bencana terjadi, Joel terpisah dengan si pacar dan tak pernah tahu lagi kabarnya seperti apa. Yeah, we know. Okay, good night. In every way. Joel yang cuma satu-satunya manusia jomblo di dalam bunker sudah terbiasa menghibur diri dengan memerah sapi atau macak nenen untuk kebutuhan nutrisi ia dan teman-temannya. Fasilitas bunker pun terbilang komplit karena bagaimanapun juga mereka harus bisa bertahan hidup meski entah sampai kapan. Tapi kadang-kadang mereka pun mencari makan ke permukaan yang tentunya dihuni para monster. Dan seperti biasa, Joel bertugas sebagai penunggu bunker atau menjadi kang masak untuk teman-temannya. Hingga suatu ketika, Joel yang sedang gabut mencoba untuk menggunakan sebuah senjata. Oh yeah, maybe we could do. Joel dengan sigap menyiapkan senjata ketika bunker mengalami gangguan. Dan ternyata, untuk pertama kalinya seekor undur-undur monster sedang berusaha masuk ke dalam bunker. Kemudian Joel memberanikan diri untuk berjuang menghalau monster bersama yang lain. Namun karena pegang senjata saja belum pernah, Joel dilarang ikut dan disuruh untuk menunggu. Load out. Go with them. Ketika tim pelindung sedang beraksi, Joel ikut memantau bersama yang lain di ruang kontrol. Kemudian mereka melihat bahwa monster itu berhasil masuk setelah memangsa salah satu dari mereka. Karena keadaan ini, Joel nekat untuk menghabisi monster tersebut sebelum memangsa habis teman-temannya. Untung saja monster itu keburu dibantai oleh tim pelindung. Sementara Joel yang dari tadi ketakutan cuma pelangak-pelongo setelah sadar dirinya hampir dimangsa. By the way, kita mundur ke 7 tahun yang lalu, tepatnya beberapa hari setelah peledakan meteor di atmosfer, di mana Joel yang masih ABG sedang bobogohan bersama pacarnya yang bernama Amy. Dalam nuansa penuh cinta, Joel sok-sok melukis Amy menggunakan pensil 2B. Meskipun hasil gambar malah mirip seekor monyet, Amy tetap ceria hitung-hitung menghargai kepayahan Joel. Tapi tak lama kemudian, mimpi buruk terjadi saat banyak serangga dan reptil raksasa mulai menyerang perkotaan. Hingga di keesokan harinya, Joel dan Amy berpisah saat orang tua mereka sama-sama akan mencari tempat yang aman. Dan sebelum kepergian Amy, ia memberikan dakocan bayawak kepada Joel. Joel pun berjanji bahwa cepat atau lambat, mereka pasti akan bertemu lagi. Tapi pada kenyataannya, takdir berkata lain karena sudah 7 tahun berlalu, Joel masih ngebatin karena belum juga bertemu dengan Amy.
Kembali ke masa sekarang, Joel si paling merana seperti biasa menggambar semua hal yang telah terjadi sambil memikirkan pacarnya. Namun kerinduan kepada Amy kali ini benar-benar sudah tak tertahankan. Hingga ia pun melakukan kebiasaannya yang lain, yaitu melacak lokasi bunker terdekat menggunakan radio. Ya siapa tahu aja Amy bisa ditemukan. What is it now, Ray? Alright, hold on 1 second. This is 7045, come in 3022. Joel, hey! Hey, Amy! Sungguh tak disangka sekian lama ngelacak bagai dogi, Joel akhirnya menemukan Amy di sebuah bunker. Antara senang, sedih, dan sulit percaya, Joel merasa lega karena si pacar baik-baik saja. Kemudian Joel berjanji bahwa ia akan menemui Amy secepatnya. Tapi sayang, kalimat serius tersebut malah dianggap jokes oleh Amy. Terlebih karena semua orang sudah tahu bahwa Joel keren di mulut tapi payah dalam hal apapun. Apalagi berada di permukaan yang dipenuhi monster sama saja dengan mencari mati. Found it on the first one. What are the odds? What? Thing is impossible these days. I would love to read them. Amy? Baru juga ngoceh 2 menit, gangguan di radio membuat obrolan mereka berakhir. Singkat cerita, Joel tidak fokus saat semua orang sedang membahas kelangsungan hidup di dalam bunker yang mulai berbahaya. Kemudian Joel ujug-ujug bertanya, di mana titik koordinat bunker Amy yang baru ia temukan. Sekalian Joel mengumumkan bahwa dirinya akan menemui pacarnya itu. Semua orang kaget karena rencana Joel jelas-jelas menantang bahaya. Apalagi bunker Amy berjarak 100 km lebih dan butuh waktu 1 minggu untuk bisa sampai ke sana. Namun demi cinta, Joel mendeklarasikan perjalanan yang akan ia lakukan dan sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. I am done hiding in my own hands. Time to let in a radio, even though it doesn't have power. Mavis? Come on, I don't do anything. Okay. Adorable hedgehog. Melihat kesungguhan Joel, teman-temannya tak bisa berbuat banyak selain memberikan perbekalan dan doa yang terbaik. Sekalipun dicaplok monster, ya mudah-mudahan gak dikunyah tapi langsung ditelan. We'll try to kill you. So, right. Don't fight. That's right. Tell Amy I'll see her in 7 days. Sekian tahun berlalu, Joel akhirnya bisa menghirup udara segar. Kemudian ia lanjut menuju barat sesuai petunjuk peta dari teman-temannya. I'm really doing it. A sign to death, but... Bisa kita lihat kan, pemandangan mengerikan ini adalah bukti dari binatang-binatang yang sudah menguasai bumi. Joel pun selalu waspada terhadap suara dan getaran-getaran aneh. Takutnya serangga berukuran gedong tiba-tiba menyerangnya. No. I know. Berkat bantuan seekor dogi pintar, Joel berhasil selamat dari kegemoyan si kodok bangkong yang sedang lapar. Lalu dari perilaku si dogi, Joel bisa tahu bahwa anjing pintar ini sudah lama bertahan hidup di dalam mobil. Bahkan si dogi bernama Boy ini selalu merindukan majikannya yang sudah tewas. Terlihat ia pun tak mau jika sampai baju buluk majikannya sampai jatuh ke tangan orang lain. Keberadaan si Boy jelas membuat Joel tidak kesepian lagi. Ia pun berniat menghabiskan malam pertamanya di permukaan bersama si anjing pintar ini. I haven't seen her in 7 years. I'm kind of nervous about it. Night, boy. Weakness. That's you. Di keesokan harinya, Joel bergegas untuk melanjutkan perjalanannya menuju barat. Sunggokong kali ya. Namun kepergian Joel membuat si Boy yang sudah lama sendirian ingin ikut. Oh, hey. Gelagat si Boy yang mau ikut jelas disambut baik oleh Joel. Karena selain punya teman, Joel akan memiliki alat pendeteksi akan keberadaan monster-monster di luar sana. Okay, that's really gonna have to stop.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Selain bisa merasakan adanya monster, si boy yang sudah berpengalaman bisa mengetahui mana makanan yang bisa dimakan atau beracun. Ia pun langsung beraksi ketika Joel hampir memakan buah beri yang beracun. Dan untungnya, Joel bisa paham dan mengetahui bahwa si boy benar-benar ingin melindunginya. No bloody corpse, but... Sial sekali, saking asiknya merangkum hal-hal yang terjadi, Joel terperosok ke dalam lubang yang merupakan sarang cacing-cacing aneh. Tepat pada waktunya, dua pengembara bernama Mino dan Clyde menyelamatkan Joel. Sambil berterima kasih, Joel tidak menyangka kedua orang ini mampu bertahan di permukaan yang dipenuhi monster. Akan tetapi mereka yang sudah terbiasa berkelana ternyata tahu banyak tentang jenis-jenis monster beserta kebiasaannya. Lalu ketika Joel menceritakan tentang niatannya, ternyata mereka menuju ke arah yang sama, meskipun beda tempat. Dan hingga pada akhirnya, Clyde mengajak Joel untuk bergabung bersamanya. Perjalanan yang tentunya masih panjang membuat Joel benar-benar kelelahan. Sampai-sampai aroma payah sang pangeran cinta ini pun terendus oleh Mino. Lalu ketika mereka sedang istirahat, Mino penasaran dengan kemampuan Joel yang selalu menenteng bedil panah. No, it's just still there. Kid, you ever hear the term floating on the wings of love? Beach. Ripuh kia gening a. Dugaan Mino ternyata benar bahwa Joel adalah orang yang baru pegang senjata. Lalu ia dan Clyde memberikan tutur singkat untuk membidik yang baik dan benar. Along with Elliot. I'm sorry. No need to be sorry. Meskipun masih meleset, setidaknya Joel sudah ada peningkatan. Kemudian Clyde menyuruh Joel untuk selalu mengecek suatu daerah dari ketinggian sebelum memasukinya, agar mereka bisa tahu jika di daerah tersebut terdapat sosok monster. Lalu dari pengamatannya sejak tadi, Clyde mengatakan bahwa monster bernama Chambler sedang mengikuti aroma tubuh Joel dan entah sejak kapan. Ketika Joel ketakutan, Clyde dan Mino memintanya untuk jangan khawatir karena monster tersebut tidak berbahaya. Saat memasuki lembah berpenghuni monster, Clyde menjelaskan jika ia dan Mino akan menuju sebuah gunung yang katanya aman dari para monster. Clyde pun berharap setibanya di gunung itu, ia dan Mino bisa menjalani hidup dengan tenang. You can't even get out of a sandcopper. She's been through a lot. Joel, give me your shirt. Do what he says, Joel. Sungguh tak disangka monster bernama Chambler berada tepat di belakang Joel. Kemudian Clyde berniat memberikan pakaian Joel daripada selalu diikuti monster ini. Just stay. Oh, easy does it. It's okay. You're on your way. On your way now. Good boy. Pantes saja gak berbahaya. Bekicot raksasa ini pun akhirnya pergi setelah mendapatkan aroma ketek di pakaian Joel. Tapi meskipun gak berbahaya, monster lambat tersebut bisa meremukan manusia jika sampai kelindes tubuh gemoynya yang berlendir. Singkat cerita, Joel melewati malam keduanya bersama para pengembara ini. Ia pun menunjukkan penelitian sederhananya sejak masih berada di dalam bunker. Lalu mereka bercerita tentang bencana 7 tahun lalu yang telah menewaskan orang-orang yang mereka cintai. Begitupun dengan orang tua Joel yang menjadi korban keganasan monster. Kicked off the top of the food chain. Yeah, it's pretty bad. It's a good start. Okay, you get a hot meal. Broccoli! What? Yourself an admirer there, huh? Human friends. Free. Don't take shortcuts. Good.
Hari-hari berlalu, Joel semakin tahu banyak tentang ilmu bertahan hidup dari kedua pengembara ini. Bukan cuma tentang tanaman anti racun saja, Clyde pun memberitahu tentang bahayanya sosok monster yang merupakan ratu dari cacing yang pernah menyerang Joel. Dan jika bertemu dengan si ratu, Clyde menyuruh Joel untuk jangan sampai mengeluarkan suara. Lalu tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah lokasi yang menjadi akhir dari kebersamaan mereka. Clyde pun membekali sebuah granat untuk berjaga-jaga selama Joel melintasi sisa perjalanannya. Tak lupa juga ia menyarankan untuk mengikutinya ke gunung jika Joel telah menemukan Amy nanti. Karena menurutnya, tidak ada tempat yang lebih aman selain di ketinggian gunung itu. You're gonna be okay. What's another 30 miles, huh? Setelah berpisah dengan Clyde dan Mino, Joel memasuki sebuah lembah yang membuat si boy tiba-tiba merasa ketakutan. Okay? You hearing something? Hey! I need some kind of communication. You okay? Run, Joel, run! Untuk pertama kalinya, Joel berhasil mengalahkan sesosok monster. Rasa bangga dan kebahagiaannya pun bertambah saat ia kembali merasakan sensasinya hujan-hujanan. Lalu ketika Joel berteduh di sebuah bangunan, tanpa sengaja ia menemukan sebuah robot pintar yang sedang sekarat. Karena menurut keterangan si robot, setelah tidur panjangnya ia hanya memiliki daya baterai yang sedikit. Pertemuan Joel dengan robot wanita ini berlanjut ke sesi curhat-curhatan tentang masa lalu mereka. Hingga si robot pun akhirnya mengetahui akan besarnya rasa cinta Joel kepada Amy. Saking terbawanya suasana, si robot menyumbangkan sebahagian energinya agar Joel bisa menghubungi Amy. Kesempatan yang sebenarnya merugikan si robot ini akhirnya membuat Joel bergegas mengeluarkan radio yang ia bawa. Amy, hey! Saat panggilan terhubung, Joel berkata jika ia sudah berada dekat dengan pantai barat yang merupakan lokasi bunker Amy. Kabar dari Joel tersebut ternyata sulit diterima oleh Amy, karena ia gak percaya Joel mampu bertahan sampai sejauh ini. Lalu Amy memberitahu bahwa bunkernya sedang kedatangan para survivor dari luar pulau, yang akan membawa kelompoknya ke tempat yang lebih aman. My battery has automatically... Belum juga ngomong banyak, baterai yang kian lobet membuat panggilan akhirnya terhenti. Terlihat Joel pun bersedih apalagi jika sampai Amy keburu pergi. Sementara si robot yang sedang sekarat meminta Joel untuk membawanya keluar dan menemani saat-saat terakhir sebelum dirinya matot. You can tell me anything permanently erased in... You know, and you're so sure of it. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Di keesokan harinya, Joel melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal beberapa kilometer lagi. Namun ia tidak sadar, daerah ini adalah habitat si ratu cacing. Boy, where are you going? Queen. Keberuntungan Joel tidak terlepas dari petunjuk Clyde untuk jangan berisik ketika berhadapan dengan si ratu cacing. Tapi yang jadi masalah, si boy begitu ngotot ingin mengambil baju majikannya yang terjatuh. Saat si boy sudah anteng di pinggir sungai, penderitaan Joel belum berakhir karena sungai ini dipenuhi oleh lintah-lintah monster.
Kelakuan si Doggy Najis Boy yang membahayakan jelas membuat Joel benar-benar emosi. Ia pun tak redo jika hanya karena baju burik, cinta dan nyawanya kandas begitu saja. Sementara kata-kata kasar dan amarah Joel membuat perasaan si Boy rontok dan sakit hati. Hingga binatang berhati rapuh ini pun akhirnya pergi meninggalkan Joel begitu saja. Lalu tak lama kemudian Joel mulai merasakan efek racun dari gigitan lintah-lintah tadi. You're Amy. It's not looking good. Face. Ketika Joel sudah tak berdaya, ia melihat tanaman anti racun yang pernah disebutkan oleh Clyde. Lalu dengan tenaga yang masih tersisa, Joel pun langsung mengkonsumsinya, hingga bisa sedikit mengurangi puyeng di kepalanya. Kemudian dalam pandangan yang masih buram, ia melihat seseorang mirip Amy mendatanginya. Joel. Amy. Joel benar-benar tak menyangka jika dirinya telah ditemukan oleh Amy. Ia pun begitu bersemangat beradu paruh dengan si pacar setelah 7 tahun ngebatin di dalam tanah. Tapi entah kenapa ciuman dari Amy malah membuat Joel mual dan semakin puyeng. Amy. Singkat cerita, Joel yang kini berada di bunker masih sulit percaya telah berhasil menemukan orang yang selama ini ia cintai. Sementara Amy yang baru melihat Joel berkata, jika semua ini berkat temannya yang telah menemukan Joel di dalam hutan. Sontak Joel pun kaget karena orang yang ia cium tadi ternyata sosok pria tua dan gondrong pula. Terlepas dari pertemuan mereka yang cukup unik, Amy menceritakan tentang para penjelajah yang akan membawa mereka keluar pulau. Ia pun mengatakan bahwa saat ini, kelompok Amy mulai berkemas untuk keberangkatan esok hari. Berbeda dengan kelompoknya yang bertahan di dalam tanah, Joel kagum dengan kehidupan kelompok Amy yang terlihat tentram meskipun tinggal di pinggir pantai. Kemudian Amy mengenalkan Joel dengan ketiga penjelajah yang sudah biasa menggunakan kapal pesiar untuk mengarungi lautan. Tapi daripada kelamaan dengan mereka, Joel lebih menginginkan quality time bersama pacarnya. Kemudian Joel penasaran dengan sikap Amy yang terlihat biasa saja kepadanya. 7 tahun gak ketemu bukan waktu yang singkat loh. Lalu Amy berkata sikapnya itu mungkin karena ada pria lain yang pernah mengisi hari-harinya. Meskipun pacar barunya itu sudah tewas kelindas bekicot monster tahun kemarin. Perasaan Joel mendadak lemas mendengar Amy ternyata tidak setia seperti dugaannya. Ia pun menyesali perjalanan menantang bahaya tanpa mengetahui dulu Amy yang sekarang. Kemudian Amy memohon agar Joel mengerti. Terlebih 7 tahun tanpa komunikasi akan terasa berat bagi siapapun. I should have said something on the radio. This is our shot at survival. Di malam harinya, Joel dan kelompok Amy berkumpul bersama para penjelajah. Selama itu pun, si kapten kapal bercerita tentang kehebatannya yang selalu berhadapan dengan monster-monster di lautan. Ia pun berharap suatu saat mereka menemukan tempat terbaik, mengingat di daratan sudah tidak ada lagi lokasi yang aman. Mendengar pembicaraan tersebut, Joel jelas merasa konyol. Ngapain cari tempat yang belum pasti? Mendingan tinggal di sini yang sudah terbukti keamanannya. Tapi tetap saja, Amy dan kelompoknya lebih terbuai oleh harapan si kapten yang katanya ingin mencari pulau terindah dan paling aman. Selang beberapa saat, Joel berusaha menghubungi kelompoknya yang sudah lama tidak ia hubungi. Tak lama kemudian, teman Amy berkata bahwa si kapten menginginkan Joel mencicipi oleh-oleh dari mereka. Hey you, it's me, it's Joel. Joel? Saat panggilan terhubung, kelompok Joel kagum karena si payah ternyata telah melakukan perjalanan yang hampir mustahil dilakukan. Kemudian mereka memberikan kabar buruk bahwa akhir-akhir ini bunker semakin sering mendapatkan serangan dari monster. Bahkan saat ini mereka pun sedang bersiaga. Survive for now. What? Hello, guys, can you hear me? Joel terlihat khawatir akan nasib teman-temannya, hingga ia pun berniat untuk segera kembali pulang. Tapi tiba-tiba ia kaget karena si kapten ternyata memberikan buah yang beracun, seperti yang pernah ia temukan di dalam hutan. Kemudian ia bergegas menemui Amy, karena merasa si kapten adalah penipu. Tapi sayangnya, Amy dan teman-temannya sudah terlanjur menikmati minuman hasil racikan para penjelajah. Super important. I need you to Dancing. Joel. Di keesokan harinya, Joel dan kelompok Amy sudah disekap oleh geng si kapten. Lalu pria ini berkata bahwa sebenarnya ia datang ke sini adalah untuk mencuri makanan dan perbekalan saja. Dan satu hal yang paling penting, kapal pesiar yang ia gunakan tidak menggunakan pertalit, melainkan ditarik sosok monster yang kini sedang kelaparan. Dan kali ini,
kelompok Amy akan dijadikan sebagai pakan monster yang dikendalikan si kapten melalui remote dan rantai berlistrik. Oh my God. Holy shit. Boy. Now. What's up? No. No way to kill it! Melihat tatapan sang kepiting monster, Joel bisa tahu bahwa makhluk besar ini sebenarnya menderita. Hingga ia pun tak tega jika sampai meledakkan mulut rengeteng si kepiting monster. Setelah si kepiting bebas, makhluk ini pun berterima kasih kepada Joel dan langsung meluapkan kemarahannya kepada orang-orang yang selama ini menyiksanya. Oh shit. Semua orang merasa lega karena komplotan pencuri sudah tewas. Hingga Joel pun bisa melanjutkan niatannya untuk kembali kepada kelompoknya. Terlebih karena ia sudah menyelesaikan misi menemui Amy. Meskipun tidak happy ending seperti di film-film. Begitupun dengan Amy. Ia pun akan tetap bertahan dan melanjutkan hari-hari bersama kelompoknya. Setelah perpisahan yang bikin nyesek, Joel dan si Boy kembali melakukan perjalanan untuk pulang. Dan karena sudah punya pengalaman, mereka pun dengan mudah melewatinya. 7 hari berlalu, Joel akhirnya tiba di lokasi bunker yang sudah porak-poranda. Tapi untungnya, semua teman-temannya dalam keadaan baik-baik saja. Dan karena tak ada lagi tempat yang aman, Joel mengajak mereka untuk menuju gunung yang pernah dikatakan Clyde dan Minnow. Tak cuma mereka saja, Joel pun mengajak semua orang yang masih bertahan di dalam bunker untuk menuju gunung itu. Begitupun dengan Amy dan kelompoknya. Come on. Breathe some fresh air. It won't be easy, but 5 miles to find that what, and it's incredible. You don't have to. I hope you know what you're doing. Kisah cinta Joel yang menyedihkan adalah satu dari sekian banyak kepedihan manusia akibat meteor pembawa petaka. Bukan hanya terpisah dengan Amy saja, perjalanan yang ia lakukan pun malah mengantarkannya ke jurang kepedihan yang amat dalam. Sepintas perjalanan Joel memang terlihat sia-sia. Tapi sebenarnya, perjalanan tersebut telah menjadikan Joel yang tadinya seolah tak berguna, berubah menjadi sosok yang luar biasa. Bahkan ia bisa berguna untuk semua orang yang kebanyakan hanya bertahan di dalam tanah dan seolah menunggu kematian saja. Tapi kita belum tahu nih, jika semua orang sudah berada di gunung yang dikatakan Clyde, apakah cinta Joel dan Amy akan kembali bersemi? Atau Amy malah milih Clyde dan Joel menikah dengan Minnow? Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.